Bab 904. Aku masih bisa lebih kejam dari itu. Tracy memelototinya dengan dingin. Keluar, kamu. Daniel murka hingga urat birunya menonjol. Tetapi ia masih bisa menahan sakit. Ia berbicara dengan logis. Biarkan anak-anak pulang denganku. Mereka tidak aman di tempat kalian. Apanya yang tidak aman? Di sana juga rumah mereka. Tracy merapikan talenan dan lanjut menguleni adonan. Kamu kalau tidak marah, tidak bisa. Daniel agak kesal. Jelas-jelas kamu tahu. Lorenzo tidak menyukai mereka. Kakak sangat menyukai 3 anak itu. Tracy menyela ucapan Daniel. Kamu jangan cemas. Mereka tinggal bersamaku tidak akan seburuk mereka tinggal di rumah Wollens. Kamu bilang Lorenzo menerima anak-anak. Daniel mengernyitkan kening. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tracy mengernyitkan kening memelototinya. Darah lebih kental daripada air. Mereka memiliki darah dari keluarga Moore. Bukan. Tok-tok. Daniel baru saja ingin bicara. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Sesudah itu terdengar suara Johnson. Daniel, waktu tinggal sedikit. Malam nanti, kita bicara. Daniel meninggalkan obrolan ini. Lalu merapikan pakaian dan buru-buru pergi. Tracy malas memedulikannya. Ia lanjut menguleni adonan kulit pangsit. Tetapi ia tidak terlalu pintar membuatnya. Setelah seharian, kulit pangsit tak jadi-jadi. Jadi ia berteriak keluar. Panggil koki masuk. Baik, bos menjawab. Lalu memutar mata ke arah para koki. Para koki ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka tidak berani masuk. Mereka takut akan ditusuk oleh Tracy. Tenang saja. Nona Tracy, kami tidak akan semudah itu membunuh orang. Tiba-tiba Naomi berbicara. Cepat masuk. Jika mengabaikan Nona Tracy, maka aku akan membunuh kalian lebih dulu. Baik, beberapa koki ketakutan hingga kaki mereka lemas. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Bos restoran melirik Naomi. Lalu lekas mengalihkan pandangan. Ia berbalik badan pergi melayani Daniel. Daniel, aku sudah memesan sedikit makanan. Sekarang sudah mau jam 3 sore. Ayo kita makan dan kembali ke kantor secepatnya. Konferensi pers ini sangat penting. Kita harus mempersiapkannya lebih awal. Johnson memikirkan dengan matang-matang. Ia tampak seperti senior yang memerhatikan keadaan perusahaan. Aku baru saja ingin mengatakan padamu. Daniel melirik jam tangannya. Kalian tidak perlu ke kantor bersamaku. Tidak perlu ikut dalam konferensi pers hari ini. Hah, kenapa? Johnson sangat terkejut. Ia mengira Daniel mengundang dirinya dan Victoria kemari untuk menjelaskan bagaimana mereka harus bekerja sama saat konferensi pers. Tampak terlalu disengaja. Daniel menyesap anggur. Nanti dunia luar akan menyebarkan rumor lagi bahwa aku mengancam keluarga Hilton. Bagaimana mungkin? Aku akan mengatasi urusan perusahaanku. Daniel meletakkan gelas anggur dan memberi isyarat. Jika Paman Johnson sungguh tulus membantu, Paman dapat membuka konferensi pers sendiri di perusahaanmu. Aku paham. Johnson lekas menganggukkan kepala dan mengeluarkan ponsel menelpon. Aku segera mengaturnya. Aku pergi menemani anak-anak dulu. Daniel berdiri dan pergi ke sisi anak-anak. Johnson sedang menelpon orang perusahaannya. Sedangkan Victoria tidak ada di sana sejak tadi. Tetapi tidak ada orang yang sadar. Di saat ini, Victoria sedang berjalan keluar dari toilet. Ia bertemu dengan bos restoran yang membawa secangkir teh hitam hendak menuju dapur. Victoria ikas melangkahkan kaki dengan besar. Menggunakan bahasa isyarat menyapa bos restoran. Halo. Oh, Nona Victoria. Halo. Bos restoran lekas membalasnya. Maaf, aku tidak terlalu paham bahasa isyarat. Hanya tahu beberapa kata sederhana. Victoria tersenyum canggung. Ia menunjuk tempat duduk Daniel. Juga menunjuk ke arah dapur. Lalu menunjuk perutnya sendiri. Bos restoran langsung paham. Maksudmu adalah meminta kami menghidangkan makanan lebih cepat sedikit. Karena perutmu sudah lapar. Ya kan? Victoria lekas menganggukkan kepala. Baik-baik. Sekarang aku ikas mendesak orang dapur. Bos restoran menjawab sambil tersenyum. Sekarang sudah pukul 2 siang Ibi kalau belum makan siang. Wajar lapar sih. Victoria memberi isyarat. Terima kasih. Lalu ketika hendak pergi, ia tak sengaja menabrak bos sejenak. Bab 905. Teh hitam yang berada di tangan bos restoran hampir saja jatuh.
Victoria ikhlas mengulurkan tangan membantu memegang cangkir itu. Teh hitam mengotori tangan sedikit. Ia lekas menarik tangan dan meniup tangan sendiri. Aduh maaf. Nona Victoria panaskan. Bos restoran lekas bertanya. Saya akan membawa kotak P3K kemari. Victoria mengubah tangan. Tidak perlu merepotkan. Ia juga mengulurkan tangan memperlihatkan kepadanya bahwa tangannya baik-baik saja. Baguslah jika tidak kenapa-kenapa. Bos restoran menghela napas lega. Kalau begitu, aku masuk ke dalam dulu. Ini adalah teh hitam untuk Nona Tracy. Aku harus segera mengantarkannya. Victoria lekas menganggukkan kepala dan meninggalkan tempat itu sambil tersenyum simpul. Bos restoran masuk ke dalam dapur sambil membawa teh hitam. Ia berbicara dengan hati-hati. Presdir, ini adalah teh hitam Anda. Minum teh dulu. Jangan terlalu lelah. Taruh saja, jawab Tracy. Lalu ia lanjut membuat kulit pangsit. Kalau begitu aku taruh di sini. Kamu bisa minum nanti. Bos restoran meletakkan teh hitam di dekatnya. Lalu pergi mendesak para koki untuk segera menghidangkan makanan Daniel. Di luar, setelah menemani Charles dan Carla sesaat, Daniel duduk dan berbisik kepada Carlos. Carlos, kalian sudah bertemu orang itu. Maksud papi, ketemu paman. Carlos sedang memeriksa dokumen. Matanya tidak melihat ke atas. Sudah, kalian memanggil dia apa? Daniel sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa Lorenzo Moore berhati dingin, tidak berhati nurani. Demi kekuasaan, ia tega kepada saudara-saudaranya. Ia adalah iblis yang ditutupi dengan pakaian malaikat. Orang seperti ini, bagaimana mungkin punya perasaan sesama keluarga? Apalagi terhadap anak dari keluarga Wollens. Mami bilang, panggil paman. Carlos melihat ke atas memandang Daniel. Papi, kenapa? Dia tidak menyakiti kalian kan? Daniel bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, Carlos mengingat dengan cermat proses pengenalan mereka. Orang itu tampak dingin. Pikirannya tidak bisa ditebak. Meskipun tidak terlalu ramah. Tapi dia juga tidak menyusahkan kami. Kalau begitu, apa dia mengatakan sesuatu yang lain? Daniel masih cemas. Rasanya tidak ada. Carlos menggeleng-gelengkan kepala. Tapi, Carla sangat takut padanya. Hari ini dia ketakutan dan menangis. Ribut-ribut mau pulang. Charles juga tidak ingin tinggal di sana. Sekarang juga papi akan membawa kalian pulang. Daniel sedih begitu mendengarnya. Ia lekas berdiri hendak mencari Tracy. Papi, Carlos berhenti. Ia berbicara dengan kesulitan. Mami baru saja bertemu dengan kami. Jika kami pergi begitu saja, Mami akan sedih. Anak bodoh. Daniel melirik orang di belakangnya. Lalu berbisik kepada Carlos. Kalian pulang. Mami baru ikut pulang. Maksudnya, Carlos tertegun sejenak. Lalu ia dengan cepat paham. Namun, ia berkata lagi. Mami sudah tidak sama seperti dulu. Ia sekarang punya pemikiran sendiri. Ia bukanlah Mami yang bodoh seperti dulu lagi. Jika kami kembali dan Mami ingin bertemu kami, Mami mungkin langsung menerobos villa sisi selatan membawa kami pergi. Bukan mengalah dan kembali pulang bersama kita. Benar juga, Daniel sakit kepala begitu mengingat temperamen buruk Tracy yang sekarang. Sekarang tidak bisa bersitegang langsung dengannya. Karena dia tak mau kalah pastinya. Lebih baik menggunakan strategi. Aku sedang memikirkan sebuah strategi. Carlos berpikir. Lalu berbicara sambil mendesah. Aku tinggal menemani Mami. Papi bawa Charles dan Carla pulang. Mereka berdua takut dengan pamannya. Padahal baru sembuh karena demam. Jika sekarang mereka ketakutan sampai trauma dan jatuh sakit, akan merepotkan sekali. Kamu tidak takut? Daniel menatap Carlos dengan sedih. Tidak, Carlos menggeleng-gelengkan kepala. Mami akan melindungiku. Untuk apa takut? Selain itu, wajahnya mirip sekali dengan kami. Ketika aku melihatnya, aku seolah sedang melihat diriku versi dewasa. Apa? Daniel tertegun seketika. Kamu bilang, wajah Lorenzo mirip dengan kalian. Tidak hanya mirip, benar-benar sama. Carlos agak bersemangat ketika membicarakan topik ini. Saya pernah menggunakan tablet mengedit foto wajahku versi dewasa. Selain tatapannya, hampir tidak ada perbedaan di antara kami. Bab 906. Setelah diam sesaat, Carlos menambahkan lagi. Charles dan Carla juga terkejut saat melihatnya.
Ia juga terkejut ketika melihat kami. Mungkin karena ini, tatapan aura pembunuh dalam matanya langsung menghilang. Ketika mendengar ucapan Carlos, hati Daniel semakin ruwet. Dulu, ketika Tracy menyembunyikan masalah anak-anak darinya, ia mengira anak-anak adalah anak dari pria lain. Karena wajah 3 anak tidak mirip dengannya, ia selalu berpikir gen keluarga Wallen sangat kuat. Sekarang ia baru tahu bahwa gen keluarga Moore jauh lebih kuat. Wajah anak-anak malah mirip dengan Lorenzo Moore. Si pria menyeramkan itu. Perasaan ini benar-benar seperti ada puluhan ribu semut sedang menggerogoti jantungnya. Sangat tidak nyaman, namun hanya bisa ditahan. Benar-benar menyesakkan sekali. Papi, kenapa? Carlos memandang wajah Daniel yang berubah. Ia langsung menyadari, apakah dirinya ada salah bicara. Ia lekas menghibur papi. Mami mirip dengan paman. Sebenarnya kami mirip dengan mami. Daniel tidak bicara. Ia mengambil segelas air dan meminumnya habis. Setelah meminum habis, ia hampir memuntahkan keluar. Apa ini? Susu kocok Carla. Carlos menoleh ke arah Charles dan Carla. Tetapi mereka berdua tidak ada di sana. Seorang pengawal wanita berbicara. Tuan muda dan Tuan putri ke dapur. Oke, Tracy sedang memotong kulit pangsit. Charles dan Carla tiba-tiba masuk ke dapur. Kedua orang itu membawa kue mini. Ingin berbagi bersama Mami. Charles, Carla, kenapa kalian kemari? Tracy menyunggingkan senyuman lebar ketika melihat anak-anak. Mami sudah selesai membuat kulit pangsit. Coba kalian lihat. Wah, Mami hebat sekali. Charles mengancungkan jempol dan memujinya. Mami, dulu mie yang Mami rebus selalu kenyal. Sekarang Mami sudah bisa membuat kulit pangsit. Perkembangannya besar loh. Mami hebat. Carla mendekat mencium wajah Tracy, lalu menyuapinya kue. Mami cicip ini. Mus mangga ini enak sekali. Terima kasih Carla. Tracy mencicipi segigit, lalu lanjut membuat kulit pangsit. Karena telah mendapatkan pujian dari anak-anak, ia semakin bersemangat. Mami akan segera selesai dan akan membuat kalian puas. Terima kasih Mami. Mami sini aku bantu. Charles telah selesai makan kue. Ia membantu Tracy memotong kulit pangsit. Haus sekali. Aku ingin minum air. Carla merasa sangat haus setelah menghabiskan kue. Ia melihat di samping ada secangkir teh. Jadi ia bertanya, Mami, teh hitam Lemon ini boleh ku minum? Coba cek panas tidak. Jika tidak panas boleh minum. Tracy menginstruksikannya. Tapi, minum sedikit saja ya. Oke. Carla menjawab, lalu menjinjitkan kakinya meraih teh hitam itu. Paula membantu mengambilkan cangkir itu dan membantu Carla minum. Carla benar-benar haus. Ia menghabiskan setengah cangkir. Sudahlah. Anak kecil tidak boleh minum terlalu banyak teh hitam. Tracy menoleh kepala menatapnya. Keluar minum jus saja. Oh, aku masih ingin minum. Kalau begitu aku keluar dulu. Carla berlari keluar dengan kaki mungilnya. Paula mengikuti dari belakang melindunginya. Charles, kamu juga keluar. Makan sedikit dulu. Jangan kelaparan. Tracy berkata kepada Charles. Mami akan segera membawakan pangsit keluar. Oke, Charles juga berjalan keluar. Di saat ini, Daniel menemukan mereka berdua dan bertanya, Charles, Carla, kalian juga ingin tinggal di tempat Mami atau ingin pulang bersama Papi? Charles dan Carla saling memandang, lalu menoleh ke arah dapur. Mereka tidak berani menjawab. Utarakan saja pemikiran kalian. Tidak apa-apa. Daniel berjongkok menggendong dua anak. Aku ingin pulang. Tapi aku tidak rela meninggalkan Mami. Charles tampak kesulitan. Aku juga. Carla mengerucutkan bibir. Ia agak kesulitan. Papi, bolehkah aku membawa Mami pulang? Bab 907. Papi juga ingin Mami pulang. Tapi takutnya Mami tidak setuju. Daniel mencubit pipi Carla dan berkata dengan lembut. Papi sudah berdiskusi dengan Carlos. Ia menyarankan kamu dan Charles pulang bersama Papi dulu. Dia akan tinggal menemani Mami. Menurut kalian bagaimana? Raut wajah Charles tampak kesulitan. Tapi, jika begitu kami tidak bisa bertemu Mami. Kak Carlos juga tidak bisa bertemu Papi. Papi pergi bujuk Mami ya. Biar Mami bisa pulang bersama kita. Mata Carla memerah. Jadi berpikir dia akan segera berpisah dengan Mami. Papi sedang membujuknya. Cepat atau lambat suatu hari Mami pasti pulang.
Tapi ini membutuhkan sedikit waktu. Daniel memeluk Carla dengan lembut. Charles Carla, saat ini. Carlos berjalan mendekat dan berbicara dengan nada rendah. Kalian pulang dengan papi dulu. Jika ingin bertemu, Mami tetap bisa bertemu kalian. Baru nanti kita cari cara lagi, agar Mami bisa kembali ke rumah. Ternyata begitu. Charles tiba-tiba paham. Kakak menjaga Mami di sana. Pada saat yang sama juga dapat berkoordinasi dengan kita. Kedua sisi sama-sama berjuang membujuk Mami pulang. Benar juga. Carlos menganggukkan kepala. Mulai hari ini, rencana menemukan Mami berubah menjadi rencana membawa Mami pulang. Tim investigasi trio harus terus berjuang. Setelah bicara, Carlos mengulurkan tangan. Charles dan Carla ikas ikut memegang tangan, menumpukkan tangan bersama. Roxy juga terbang kemari, meletakkan kakinya di atas punggung tangan mereka. Ia menggepakkan sayap dengan antusias. Misi ini membangkitkan daya juang mereka lagi. Papi, aku ikut papi pulang. Dalam sekejap, Charles merasakan dirinya sedang memikul tugas tanggung jawab yang berat. Ia menjadi antusias dalam sekejap. Aku juga pulang dengan papi. Carla buru-buru mengungkapkan. Tapi, papi harus berkoordinasi dengan kami dengan baik ya. Harus bersama-sama membujuk Mami pulang ke rumah. Itu pasti. Daniel juga meletakkan tangan besarnya di atas tangan mereka yang mungil. Tambahkan papi ke dalam rencana membawa Mami pulang. Hahaha, Charles tertawa bahak. Kedepannya papi juga anggota dari tim investigasi trio kita. Tapi sungguh menggemaskan. Carla merangkul leher Daniel dan mencium pipinya. Sudah, ayo makan dulu. Daniel menggendong kedua anak dan menempatkan mereka di atas kursi. Lalu ia menoleh ingin menggendong Carlos. Carlos menjawab dengan cuek. Aku sudah besar. Tidak perlu digendong papi. Baiklah, Daniel menepuk-nepuk kepalanya. Kalian makan baik-baik. Papi kembali ke kantor dulu. Tidak menemani kakek Johnson dan bibi Victoria makan. Carlos menaikkan alisnya. Sudah tidak sempat. Daniel melihat jam tangan dan berkata kepada tiga anak. Sekarang Mami tidak mendengarkan papi. Nanti kalian sendiri yang bilang pada Mami bahwa kalian ingin pulang. Papi akan meminta Paman Rian tinggal di sini untuk mengantarkan kalian pulang. Baiklah, tenang saja. Carlos menganggukkan kepala. Benar. Serahkan pada kami. Charles menepuk-nepuk lengannya. Papi, lanjutkan pekerjaanmu. Carla juga sangat memahami papinya. Anak baik. Daniel pergi berpamitan kepada Johnson dan Victoria. Lalu buru-buru pergi. Raut wajah Johnson menjadi suram. Ia mengerutkan kening dengan erat. Victoria sangat berpikir terbuka. Ia membujuknya bahwa urusan perusahaan sangat banyak. Daniel sangat sibuk. Mereka harus memahaminya. Johnson mendesah. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya minum alkohol. Daniel baru saja pergi. Tracy keluar dari dapur sambil membawa piring besar berisi pangsit. Ia berteriak dengan gembira. Carlos Charles Carla. Pangsit sudah jadi. Wah, Mami hebat sekali. Ketiga anak bertepuk tangan dengan bahagia. Mata besar bersinarnya langsung disajikan pada pangsit itu. Air liur mereka segera menetes keluar. Cicipi cepat. Pangsit dengan isi yang segar. Tracy memberikan mereka satu persatu pangsit. Kalau habis, dalam wajan masih ada. Ketiga anak memakan pangsit dengan lahap. Lalu memuji dengan antusias. Enak sekali. Mami hebat. Bab 908. Baguslah kalau enak. Tracy sangat bahagia. Setelah penderitaan begitu lama, akhirnya dapat membuat anak-anak puas. Ini adalah pangsit terenak yang pernah kumakan. Terima kasih Mami. Carla memeluk Tracy dan menciumnya dengan energi. Aku juga mau. Aku juga mau. Charles mendekat mencium Tracy. Mami juga makan. Carlos menyuapi pangsit ke Tracy. Tracy memeluk anak-anak duduk di atas sofa. Satu keluarga makan dengan bahagia. Bos restoran menghidangkan sisa pangsit. Tracy juga meminta Naomi dan Paula mencicipinya bersama-sama. Semua orang tak berhenti memuji. Tak disangka masakan pertama Tracy begitu enak. Tracy juga sangat bahagia. Ini lebih memuaskan dibandingkan dengan berhasil menyepakati bisnis 2 triliun. Di meja sebelah, situasi keadaan ayah dan anak tampak suram. Tidak ada kebahagiaan. Johnson meletakkan alat makan dan berkata kepada Victoria, "Tidak makan lagi. Kita berangkat."
Victoria menganggukkan kepala. Tetapi ia membuat isyarat tangan. Johnson mengernyitkan kening. Untuk apa kamu ke sana? Jangan mempermalukan dirimu. Ia belum selesai bicara. Victoria sudah terlebih dahulu berdiri dan berjalan menuju ke tempat Tracy. Naomi menghalanginya. Tracy melihatnya. Lalu membuat gestur tangan. Naomi membiarkannya jalan mendekat. Victoria berjalan ke sisi meja dan membuat bahasa isyarat kepada Tracy sambil tersenyum. Halo Nona Tracy. Setelahnya, ia menyapa anak-anak. Anak-anak, halo. Halo Bibi Victoria. Carla membalas dengan sopan. Charles melirik Carlos. Lalu juga menyapa balik dengan sopan. Halo Bibi Victoria. Bibi Victoria ada apa? Carlos bertanya dengan sopan. Bibi hanya ingin menyapa kalian. Tadi belum sempat. Victoria tersenyum sambil menggerakkan bahasa isyarat. Sikapnya sangat rendah hati bahkan sangat ramah. Tidak usah sungkan. Tracy menjawab dengan dingin. Sudah selesai menyapa. Kamu sudah boleh pergi. Walaupun Victoria tampaknya tidak memiliki niat jahat. Tetapi ketika Tracy melihat wajah ini, entah kenapa, ia merasa kesal dan benci. Ia sudah berusaha mengendalikan suasana hatinya. Bersikap ramah pada Victoria. Tetapi ia juga berharap Victoria tidak lagi muncul dalam pandangannya. Victoria menganggukkan kepala. Matanya berputar melihat Carla. Lalu berkata dengan bahasa isyarat. Carla, ususmu tidak baik. Minum sedikit saja ya. Aku tahu. Terima kasih Bibi Victoria. Carla berterima kasih dengan suara kecil. Victoria tersenyum padanya. Lalu berbalik badan pergi bersama ayahnya. Tracy menemani anak-anak makan malam. Ketika hendak pulang, ia menyadari Ryan dan beberapa pengawal masih berada di luar menunggu. Ia baru saja ingin bertanya. Carlos sudah terlebih dahulu berkata, Mami, ada hal yang ingin kami diskusikan denganmu. Ada apa? Tracy menyadari tiga anak memandangnya dengan gelisah. Ia kira-kira sudah dapat menebak. Charles dan Carla ingin pulang ke tempat papi. Carlos bertanya dengan hati-hati. Apa boleh? Tracy memandang Charles dan Carla. Tatapan kedua orang itu penuh pengharapan. Hatinya terasa sedih. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, ia pasti tidak akan melepaskan mereka. Tetapi, anak-anak yang mengatakan langsung, ia tidak tega untuk menolaknya. Mami, Carla tidak rela berpisah dengan Mami. Mami pulang bersama kami ya. Carla menarik tangan Tracy, memandangnya dengan mata berair. Mami juga tidak rela berpisah dengan kalian. Tracy memeluk Carla. Tapi, di sana bukan rumah Mami. Mami tidak bisa ke sana. Jika kalian ingin pulang, Mami tidak akan melarang. Mami, aku tidak pulang. Aku akan tinggal bersama Mami. Carlos lekas berkata, biarkan mereka berdua pulang. Kamu tidak takut pada paman. Tracy sangat terkejut. Aku tidak takut. Carlos memiringkan kepala dan berpura-pura tangguh. Orang yang berwajah sama persis denganku. Apa yang perlu ditakutkan? Tracy membelai kepalanya dan berkata dengan lembut. Carlos, tidak apa jika kamu ingin pulang. Mami akan mencari waktu untuk bermain bersama kalian. Tidak, aku ingin bersama Mami. Carlos sangat yakin. Kecuali Mami tidak menginginkanku. Kedepannya aku ingin ikut dengan Mami. Tracy sangat terharu. Ia memeluk Carlos dengan erat. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.